Orang Islam yang berucap haleluya katanya sama aja mengucapkan tahlil. Itu sama aja tahlil katanya. Kalau haleluya, besarkan Tuhan. Itu sama dan bertahlil itu. Haleluya itu. Bagaimana Al-Zaitun juga pernah memberi ruang orang Nasrani menggelar Natal di Al-Zaitun. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Tidak biasa bagi Biasa. Wah, jadi di Al-Zaitun itu udah biasa merayakan Natal. Nauzubillahi min zalik. Pesantren itu tempat menanamkan akidah yang kuat bagi umat Islam, teman-teman. Tapi ya entahlah kenapa Al-Zaitun ini sebenarnya pesantren atau bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sepria. Di subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir, biar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Teman-teman, terbongkar lagi pemikiran menyimpang dari Bapak Panji Gumilang. Beredar video lamanya, ini video sekitar 4 bulan yang lalu. Bapak Panji Gumilang mengatakan bahwa mengucap haleluya itu sama dengan bertahlil. Di Indonesia mungkin orang sudah tidak asing lagi dengan ucapan haleluya, karena banyak umat Kristiani di Indonesia yang mengucapkan haleluya. Dan kami sebagai muslim pun tidak ada masalah orang-orang Nasrani mengucapkan haleluya. Bahkan saya menyarankan jangan memplesetkan kalimat tersebut, karena di dalam agama mereka kalimat itu adalah kalimat yang mereka agungkan. Biarkan mereka menganut itu dan biarkan kami menganut agama kami. Itulah toleransi yang benar. Lakum dinukum waliyadin. Dan Rasulullah SAW sudah memberi pesan kepada kita, barang siapa menyakiti kafir zimmi, non muslim yang berdamai, maka aku Rasulullah akan menjadi lawannya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang kafir yang tidak ada masalah dengan kita, mereka tidak melarang kita beribadah, mereka tidak mengancam keamanan kita, ya kita nggak boleh juga menzolimi mereka. Dan Allah itu memang maha adil, teman-teman. Siapapun yang kita zolimi, mau kafir mau muslim, ya tetap dosa. Itu penegasan dari saya ya, bahwasanya saya sebagai muslim tidak ada masalah dengan kalimat haleluya. Hanya saja di sini dalam hal ini Panji Gumilang mengatakan bahwa orang Islam yang mengucapkan haleluya sama aja bertahlil. Nauzubillahi min zalik. Ini suatu bentuk toleransi kebablasan. termasuk menyanyikan lagu haleluya di Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat Indonesia yang punya Tuhan. Haleluya, besarkan Tuhan. Nah, kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa dikecil-kecilkan Tuhan? Ya, jadinya seperti hari ini korupsi. Kenapa? Mengecilkan Tuhan. Kalau haleluya, besarkan Tuhan, ya korupsi. Itu sama dan bertahlil itu. Haleluya. Itu sama dan bertahlil itu. Haleluya. Ya wajar saja jikalau banyak orang yang menduga, banyak orang yang berkomentar bahwa Bapak Panji Gumilang ini kok tampaknya seperti misionaris yang berkedok kiai. Ya semoga aja bukan. Yang jelas ya Panji Gumilang ini toleransinya udah kebablasan. Menghadirkan orang kafir di tengah-tengah sholat Idul Fitri, ya itu parah banget. Nah sekarang ada lagi nih yang parah juga. Orang Islam yang berucap haleluya katanya sama aja mengucapkan tahlil. Itu sama aja tahlil katanya. Kalau haleluya, besarkan Tuhan. Itu sama dan bertahlil itu. Haleluya. Memang haleluya ini secara arti bahasa ya, kalau dibahasakan Indonesia puji Tuhan. Haleluya ini berasal dari bahasa Ibrani yang biasanya diucapkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristiani untuk memuji-muji Tuhan mereka. Di dalam agama Islam, kita punya sendiri ucapan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan alhamdulillah itu sudah berucap segala puji bagi Allah. Ingat baik-baik peringatan tegas dari Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Betapa Rasulullah sangat ingin sekali umatnya menjaga akidahnya, sampai dilarang meniru umat agama lain dalam peribadaan, dalam ucapan-ucapan pujian dan lain-lainnya. Kita lanjut lagi ke penyimpangan berikutnya. Simak video berikut ini. saya terakhir ketika membaca bagaimana Al-Zaitun juga pernah memberi ruang orang Nasrani menggelar Natal di Al-Zaitun. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Tidak biasa bagi Biasa. Jangan-jangan Anda yang menganggap gak biasa itu. Kalau saya biasa. tapi secara umum kan tidak biasa. Jangan cerita umum. Individu.
persatuan Indonesia itu adalah dari rakyat. Individu itu yang biasa dikatakan nggak biasa. Menimbang jangan selalu umum. Wah, jadi di Al Zaitun itu udah biasa merayakan Natal. Nauzubillahi min zalik. Pesantren itu tempat menanamkan akidah yang kuat bagi umat Islam, teman-teman. Tapi ya entahlah kenapa Al Zaitun ini sebenarnya pesantren atau bukan. Mengucapkan selamat Natal aja menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat, ya umumnya ulama berpendapat tidak boleh, bisa mengantarkan kepada murtad mengucapkan selamat Natal. Akan tetapi di Al Zaitun bukan hanya sekedar mengucapkan, juga menjalankan Natal itu, merayakan Natal juga. Nauzubillah, ya Allah, ini udah kelewatan. Murtad itu ada 3 jalannya. Yang pertama melalui keyakinan. Orang yang berkeyakinan bahwa ada Tuhan lain selain Allah, maka dia murtad. Orang yang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang rasul, maka murtad dia. Termasuk juga jikalau ada orang yang ngakunya Islam lalu tidak yakin bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran, ya maka dia murtad, teman-teman. Jadi ada murtad yang dari jalan keyakinan. Nah, yang kedua ada murtad dari jalan ucapan. Orang yang sembarangan berucap menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina ajaran Islam, ini bisa mengantarkan dia jadi murtad. Yang ketiga, murtad melalui perbuatan. Contohnya ya sujud kepada selain Allah, ikut hari perayaan umat agama lain, mengagungkan Tuhan selain Allah. Ini bisa jadi murtad juga, apalagi dia tahu dalam acara itu adalah acara-acara keagamaan umat agama lain yang mengagung-agungkan sesuatu selain Allah. Semoga Allah jaga iman Islam kita sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Ini ada satu lagi nih yang sangat parah sekali. Coba teman-teman simak videonya. Saya khawatir surat Natal tiap tahun yang saya kirim itu belum sampai. Sudah kita ucapkan di masjid, masukkan YouTube. Di masjid. Ya, kalau masih duduk di sini kan orang menganggap oh iya itu di bawah laut, apa di laut. Kalau masjid kan katanya sakral. Ya tempat sakral itulah saya ucapkan. Khawatir surat tahunan yang kita kirim itu belum sampai. Kami itu mengirim setiap tahun. Jadi katanya tadi pernah Bapak Panji Gumilang khawatir kartu ucapan Natalnya tidak sampai ke teman-temannya yang non-muslim. Akhirnya dia putuskan untuk mengucapkan selamat Natal melalui siaran masjid dan disiarkan juga di YouTube. Entahlah saya harus ngomong apa lagi, ini udah parah banget ya. Sampai kapankah pemerintah kita membiarkan hal ini? Sejak tahun 2002 telah ditemukan penyimpangan di Al Zaitun tapi dibiarkan. Bahkan kemarin saya bahas tuh ada klarifikasi dari Kementerian Agama Jawa Barat. Itu kelihatan banget kayak cuci tangan lah, saling lempar. Ini urusan MUI, MUI bilang ini urusannya Kementerian Agama. Cari aman di hadapan manusia tanpa sadar menyiapkan hukuman yang sangat pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.